Selamat datang di SD Negeri 2 Klahang, Kecamatan Sokaraja. SD Negeri 2 Klahang merupakan sekolah yang beralamat di Jalan Raya Klahang, Lemberang KM 1 Desa Klahang, Kecamatan Sokaraja. SD Negeri 2 Klahang memiliki lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan nyaman. SD Negeri 2 Klahang telah berdiri sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 421,20226/V47/85 tertanggal 4 Januari 1985. SD Negeri 2 Klahang memiliki akreditasi B yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Nomor 137 BPSMX 2014 tertanggal 20 November 2014. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah dalam memberikan pendidikan berkualitas dan memenuhi standar nasional. SD Negeri 2 Klahang berupaya memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak di Desa Klahang. Melalui pembelajaran yang berkualitas dan lingkungan belajar yang kondusif, sekolah ini berharap dapat mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan. Dengan jumlah siswa 147, kepala sekolah, jumlah guru 8 tendik 1. Dengan visi terwujudnya generasi yang cerdas, kreatif, peduli lingkungan, serta berwawasan global berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila. SD Negeri 2 Klahang juga membangun gerakan budaya sekolah seperti kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berpikir rasional, motivasi belajar, dan lain-lain. Kami juga mempunyai program unggulan sekolah seperti program berbasis lingkungan, penguatan keagamaan, dan pembelajaran di luar kelas. Fasilitas sekolah, gedung sekolah yang layak untuk belajar, perpustakaan, musyola, toilet murid, toilet guru, parkiran anak dan guru, lapangan upacara. SD Negeri 2 Klahang juga mengembangkan ekstrakurikuler seperti pramuka, dokter kecil, olahraga drum band, hadroh, dan lain-lain. Dan inilah guru-guru hebat SD Negeri 2 Klahang sebagai tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Ruang kepala sekolah. Ruang guru.
Ruang kelas 1. Ruang kelas 2. Ruang kelas 3. Ruang kelas 4. Ruang kelas 5. Ruang kelas 6. UKS. Perpustakaan. Tempat parkir sepeda siswa. Toilet siswa. Toilet guru. Tempat berwudu. Musola. Membiasakan anak untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah sejak usia dini, menanamkan kesadaran pentingnya menjalankan ibadah tepat waktu, membantu anak memahami arti ibadah sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah. Sholat berjamaah mengajarkan anak untuk taat pada jadwal dan waktu, terutama ketika dilaksanakan secara rutin. Membiasakan anak untuk meninggalkan aktivitas lain sejenak demi memenuhi kewajiban agama. Berjamaah mengajarkan anak tentang pentingnya kebersamaan dan saling menghormati antar sesama. Anak belajar memahami bahwa mereka adalah bagian dari komunitas muslim yang lebih luas. Sholat berjamaah melatih anak untuk berperilaku sopan dan menghormati pemimpin, imam. Anak belajar tata krama saat di masjid atau musola, seperti menjaga kebersihan, ketertiban, dan ketenangan, menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban agama, mengajarkan anak untuk berkomitmen terhadap sesuatu yang penting, memupuk sifat rendah hati dengan mengikuti imam, dan bersikap sama dalam syaf sholat. Sholat berjamaah memberikan rasa tenang dan mengurangi stres, membantu anak merasa lebih percaya diri karena dapat menjalankan ibadah bersama teman-temannya. Anak-anak belajar tata cara sholat yang benar dengan melihat langsung imam atau jamaah lain, memberikan kesempatan untuk bertanya dan memperbaiki bacaan atau gerakan sholat mereka. Dengan rutin melaksanakan sholat berjamaah, anak-anak SD tidak hanya memenuhi kewajiban ibadah, tetapi juga mendapatkan pendidikan moral dan kebiasaan baik yang berguna sepanjang hidup mereka. Membaca atau mendengar cerita membantu anak-anak memperkaya kosakata dan memahami penggunaan kata dalam berbagai konteks. Kegiatan literasi, seperti membaca atau mendiskusikan cerita, melatih anak memahami struktur bahasa yang secara tidak langsung meningkatkan kemampuan menulis mereka. Anak-anak menjadi lebih terampil dalam memahami isi teks, baik berupa cerita, artikel,
maupun instruksi. Kegiatan literasi dapat menjadi pembuka yang menarik untuk pelajaran, membuat anak-anak lebih bersemangat dalam mengikuti proses belajar. Bacaan yang menarik memicu daya khayal anak, yang membantu mereka berpikir lebih kreatif. Anak-anak didorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang topik yang mereka baca. Persiapan mental. Kegiatan literasi membantu anak-anak mempersiapkan pikiran mereka untuk lebih fokus pada pembelajaran yang akan datang. Dengan aktivitas yang menyenangkan dan edukatif di awal, anak-anak lebih siap untuk belajar tanpa terganggu oleh hal-hal lain. Kegiatan literasi menanamkan kebiasaan membaca sejak dini, yang menjadi pondasi untuk pembelajaran sepanjang hayat. Anak-anak belajar untuk memulai aktivitas dengan terstruktur dan tepat waktu. Cerita atau bacaan yang memiliki pesan moral membantu anak memahami nilai-nilai baik, seperti kejujuran, kerja keras, dan empati. Membaca bersama atau mendiskusikan isi cerita melatih anak untuk berkomunikasi, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyampaikan ide mereka. Kegiatan literasi yang melibatkan interaksi kelompok, seperti membaca bergilir atau bermain peran berdasarkan cerita, meningkatkan kemampuan kerjasama. Melalui cerita atau bacaan, anak-anak mengenal hal-hal baru, seperti budaya, sejarah, atau fenomena alam. Anak belajar menganalisis isi bacaan, menemukan pesan tersirat, dan mengaitkan dengan pengalaman mereka. Membaca kisah orang lain membantu anak memahami perasaan dan situasi yang berbeda dari kehidupan mereka sendiri. Membaca cerita yang menenangkan atau inspiratif di awal kelas membantu anak merasa rileks sebelum pelajaran dimulai. Anak yang terbiasa membaca atau berbagi cerita merasa lebih percaya diri untuk berbicara di depan teman-temannya. Aktivitas literasi yang menarik, seperti membaca cerita lucu atau inspiratif, dapat meningkatkan suasana hati anak. Anak yang terbiasa dengan kegiatan literasi memiliki kemampuan membaca yang lebih baik, sehingga lebih mudah memahami materi pelajaran. Bacaan yang menantang mendorong anak untuk berpikir logis dan menemukan solusi dalam situasi tertentu. Anak-anak yang gemar membaca biasanya memiliki performa akademik yang lebih baik, terutama dalam pelajaran yang membutuhkan kemampuan analitis. Anak-anak termotivasi untuk membaca secara mandiri di luar waktu belajar. Kebiasaan membaca di usia dini menciptakan fondasi untuk pembelajaran yang berkelanjutan sepanjang hidup. Menyambut siswa di pagi hari membantu menciptakan hubungan yang hangat dan akrab antara guru dan siswa. Memberikan rasa dihargai kepada siswa, sehingga mereka merasa lebih nyaman di sekolah. Mengajarkan pentingnya adab, seperti menghormati orang lain, dan memulai hari dengan cara yang baik. Melatih siswa untuk membudayakan kebiasaan bersikap ramah. Sentuhan fisik seperti berjabat tangan dapat memberi rasa percaya diri kepada siswa, terutama yang pemalu, membuat mereka merasa dilihat dan dihargai oleh gurunya. Interaksi positif di pagi hari dapat meningkatkan mood siswa untuk belajar dengan lebih semangat. Guru juga dapat memberikan motivasi singkat seperti ucapan semangat. Ya, memberikan kesempatan bagi guru untuk melihat kondisi fisik dan emosional siswa, apakah mereka sedang ceria, lelah, atau butuh perhatian khusus. Ini bisa menjadi awal komunikasi yang efektif. Membiasakan siswa datang tepat waktu untuk bersalaman. Membangun rutinitas positif yang menyenangkan di awal hari. Dengan kebiasaan sederhana seperti ini, lingkungan sekolah menjadi lebih harmonis dan mendukung proses pembelajaran. Senam rutin di hari Jumat bersama anak SD di sekolah memiliki banyak manfaat, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Berikut penjelasannya: meningkatkan kebugaran, melatih kekuatan otot, kelenturan, serta daya tahan tubuh anak. Meningkatkan sirkulasi darah, membantu melancarkan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh, sehingga anak lebih bugar. Mengurangi risiko obesitas,
membantu menjaga berat badan yang ideal melalui aktivitas fisik rutin, melatih koordinasi dan keseimbangan. Gerakan senam meningkatkan motorik kasar anak yang penting untuk tumbuh kembangnya. Senam membuat anak lebih segar dan siap menghadapi pelajaran setelahnya, karena otak mendapatkan pasokan oksigen yang lebih baik. Aktivitas fisik membantu anak lebih fokus dan meningkatkan daya ingat. Membiasakan anak mencintai olahraga sejak dini, menanamkan kesadaran bahwa aktivitas fisik penting untuk kesehatan tubuh. Disiplin. Anak belajar datang tepat waktu untuk mengikuti senam bersama. Kerjasama. Melalui senam kelompok, anak belajar pentingnya kerjasama dan kebersamaan. Semangat dan kegembiraan. Senam diiringi musik atau arahan guru membuat anak merasa senang dan antusias. Menjadi momen interaksi sosial antara teman sebaya dan guru, mempererat hubungan di komunitas sekolah. Membantu anak yang pemalu untuk lebih terbuka, karena suasana senam biasanya santai dan menyenangkan. Gerakan tubuh selama senam merangsang produksi hormon endorfin yang membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood anak, membuat anak lebih ceria dan bersemangat untuk menjalani sisa hari di sekolah. Senam bersama membuat suasana sekolah lebih hidup, sehat, dan penuh energi, menjadi momen menyenangkan yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Dengan senam rutin, sekolah tidak hanya mendukung akademik, tetapi juga memastikan perkembangan fisik dan mental anak berlangsung optimal. Pramuka adalah wadah yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan bekerja sama. Misalnya, melalui kegiatan seperti membuat tenda atau memasak bersama. Mereka belajar pentingnya saling membantu dan menghargai peran orang lain. Nilai-nilai ini membantu membentuk pribadi yang tangguh dan percaya diri di masa depan. Dalam kegiatan pramuka, anak-anak diajarkan untuk menyelesaikan berbagai tantangan secara mandiri, seperti merapikan perlengkapan mereka sendiri, menyiapkan makanan, atau mengikuti kegiatan tanpa didampingi orang tua. Hal ini melatih mereka untuk menjadi lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain. Pramuka melibatkan banyak interaksi antar teman, pembina, dan lingkungan sekitar. Anak-anak belajar untuk bekerja sama dalam kelompok, mendengarkan pendapat orang lain, serta menghormati perbedaan. Ini sangat penting untuk mengembangkan kemampuan sosial yang akan berguna sepanjang hidup. Anak-anak diperkenalkan pada keindahan dan pentingnya menjaga alam. Dengan demikian, mereka menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dan menyadari perannya dalam pelestarian alam. Dalam pramuka, anak-anak sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan pemikiran kreatif dan cepat, seperti menemukan jalan keluar saat tersesat, orientasi medan, atau mencari solusi dalam permainan kelompok. Kemampuan ini melatih mereka untuk berpikir kritis dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kegiatan pramuka seringkali melibatkan aktivitas fisik seperti berolahraga, mendaki, atau bermain permainan tradisional. Hal ini membantu anak-anak menjaga kebugaran fisik, meningkatkan koordinasi motorik, dan mendukung pertumbuhan tubuh yang sehat. Dalam pramuka, anak-anak sering diberikan tanggung jawab tertentu, seperti menjadi ketua regu atau memimpin sebuah kelompok kecil. Pengalaman ini melatih mereka untuk menjadi pemimpin yang baik, mengatur tugas, dan memberikan arahan kepada anggota kelompok mereka. Pramuka juga mengajarkan anak-anak untuk mencintai tanah air dan memahami nilai-nilai kebangsaan, seperti gotong royong, menghormati bendera, dan menjaga persatuan. Anak-anak diajarkan untuk bangga menjadi bagian dari Indonesia dan berkontribusi untuk masyarakat. Ketika anak-anak berhasil menyelesaikan tugas atau tantangan dalam pramuka, mereka merasa bangga dengan pencapaian mereka.
Penghargaan seperti pujian dari pembina semakin memperkuat rasa percaya diri mereka. Kegiatan pramuka seringkali melibatkan aktivitas yang membutuhkan kreativitas, seperti membuat kerajinan tangan, mengarang yel-yel, atau menyusun permainan baru. Ini mendorong anak-anak untuk berpikir di luar kebiasaan dan mengembangkan ide. Anak-anak diajarkan untuk mematuhi jadwal kegiatan yang telah ditentukan. Hal ini membantu mereka memahami pentingnya mengelola waktu dengan baik dan tidak menunda-nunda tugas. Melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan dan mendidik, pramuka membantu anak-anak tumbuh menjadi individu yang berkarakter kuat, mandiri, dan peduli terhadap lingkungan serta sesama. Dengan mengikuti pramuka, anak-anak tidak hanya belajar berbagai keterampilan hidup, tapi juga mendapatkan pengalaman berharga yang akan membentuk masa depan mereka. Hadroh sering berisi lantunan sholawat yang memperkenalkan anak-anak pada nilai-nilai Islam, menanamkan rasa syukur, keimanan, dan ketenangan melalui lantunan yang penuh makna. Anak-anak belajar memainkan alat musik tradisional seperti rebana yang memperkaya wawasan budaya, mengasah keterampilan bermusik dan ritme yang dapat meningkatkan kreativitas, melatih anak bekerja sama dalam kelompok, karena hadroh membutuhkan harmoni antara vokal dan alat musik, membentuk jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab saat tampil bersama tim, meningkatkan rasa percaya diri melalui pentas atau perlombaan, bermain alat musik melatih koordinasi tangan dan mata, mengasah fokus anak saat mengikuti irama dan menjaga tempo, membantu anak memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, menjauhkan mereka dari aktivitas yang kurang produktif, seperti bermain gadget terlalu lama. Irama dan lantunan sholawat dapat memberikan efek menenangkan bagi anak-anak, mengajarkan anak mengekspresikan perasaan mereka melalui musik dan syair. Dengan manfaat-manfaat tersebut, ekstrakurikuler hadroh menjadi salah satu kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan membentuk karakter anak sejak dini.